قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاهدين والحمد لله رب العالمين. Hadirin Allah, hamba Allah rahimahullah. Ada 4 sifat yang selalu menempel dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama sifat sidq, yang kedua al-amanah, yang ketiga at-tabligh, yang keempat fadhalah. 4 sifat inilah yang selalu beliau munculkan dalam kehidupannya, sehingga beliau menjadi orang yang besar, menjadi orang yang mulia, menjadi orang yang berharga. Sampai 35 tahun usia beliau pernah diberikan gelar Al-Amin, orang yang sangat terpercaya karena beliau sangat jujur dalam hidupnya. Beliau juga menikah dengan Siti Khadijah radhiyallahu anha, seorang konglomerat yang pada saat itu beliau selalu mengambil dagangan dari seorang Siti Khadijah ini. Itu juga karena kejujuran beliau. Beliau terkenal orang yang jujur dan terpercaya, sehingga beliau dihargai, dihormati oleh bangsanya waktu itu. Bahkan sekarang kita juga memuliakannya. Satu saat Rasulullah pernah ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, apa yang disebut dengan kejujuran?" Sahabat bertanya seperti itu karena memang sering sekali memandang dan melihat juga menyaksikan kehidupan kehidupan Rasulullah, bagaimana Rasulullah memperoleh dan meraih kebahagiaan dan kedamaian, sekalipun tantangan, ujian, cobaan begitu berat untuk beliau. Sahabat waktu itu bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, apa yang disebut dengan jujur dan benar, dan apa yang disebut dengan salah dan kebohongan atau ketidakjujuran?" Rasul malah mengatakan kepada sahabat, "Kalau kamu ingin tahu mana yang jujur dan mana yang bohong, mana yang salah, mana yang benar, istaftikallah, tinggal tanya hatimu." "Dia apa ya Rasulullah, saya ingin tahu penjelasannya." Kata Nabi, kejujuran dan kebenaran itu adalah sesuatu yang apabila kau lakukan dan kau ucapkan akan menenteramkan jiwamu. Dengan perbuatan yang kamu lakukan, jiwamu, hatimu akan nyaman dan tenang. Dan yang disebut dengan tidak jujur, kecurangan, kebohongan atau perbuatan salah adalah perbuatan atau ucapan yang apabila kamu ucapkan, kamu lakukan akan menimbulkan kegelisahan dalam hati. Semakin kita hidup jujur, semakin hati ini bahagia. Sekalipun mungkin ujian dan cobaan begitu berat, materi tidak seperti orang lain, ya hasil dari kebohongan, akan tetapi kenyamanan. Karena terus terang, kebahagiaan, ketenangan hidup bukan diukur dari kekayaan. Si A punya gelang gede, asli murni malah ditambah berlian. Si B gelangnya gede sama tapi imitasi. Secara materi jelas berbeda. Si A yang gelangnya asli itu pasti harganya mahal, kekayaannya banyak. Si B tetangganya pakai gelang imitasi, pasti kalau dijual murah. Artinya secara materi sudah berbeda, tapi kenyamanan pun ketenangan hati akan berbeda. Begitu masuk pasar buah nana, orang yang pakai gelang gede
murni, asli, bahkan pakai berlian. Tambah kalau gede, begitu masuk ke tempat ramai, ke pasar, ke mall, dia mulai muncul kegelisahan. Siun yang ngejamret, siun yang ngagarong. Kebahagiaan hilang saat itu. Padahal dia hartanya banyak. Sementara tetangga pakai gelangnya imitasi, kalau imitasi itu masuk pasar, nggak kayak saya jalan tenang. Sabodo saya ngejamret di hari ini meningkat tiga itu nyantai dia, tenang hatinya. Seorang fakir miskin tidak punya apa-apa di rumahnya. Ya, ketika ada pengumuman waktu di sini di masjid, bapak-bapak hati-hati sekarang sudah musim garam. Rumah tolong kuncinya di rumah kalau perlu pakai kunci ganda. Kemarin di RW sana adanya kegarongan, TV-nya hilang, mobilnya hilang, orangnya diperkosa bahkan dibunuh. Orang-orang Thailand begitu dengar RW mengumumkan eta mulai renyut. Ketika sholat itu khusyuk pada Jumatan ini, antum mikir Allah serumaha janji ada ilmu. Sementara orang miskin yang dengar pengumuman itu, yang di rumahnya tidak punya apa-apa, dia tenang malah kerek ke Jumatan itu tidak pernah punya pikiran. Kata orang miskin masuk ke rumah saya, nah orang mau wae lah, garo tenang. Secara materi memang tidak punya apa-apa, tapi kebahagiaan muncul. Ini orang kaya. Orang yang berharta, jabatan tinggi, dia harta banyak. Mungkin secara materi dia oke, tapi kebahagiaan mulai di sini muncul ketidaktenangan. Kenapa? Karena apalagi kalau harta itu dapat curang. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirat rahimahullah, kembali ke materi yang tadi. Ketika Nabi ditanya, kalau kamu ingin tahu mana yang benar, mana kejujuran, tinggal tanya kepada dirimu. Kalau setelah melakukan sesuatu kamu tenang, itu berarti yang kamu lakukan itu benar. Karena Allah itu tidak akan salah janji. Orang yang berbuat kesalahan, ketidakjujuran pasti dia akan gelisah hidupnya. Semakin banyak melakukan kejujuran, melakukan kebenaran, insya Allah hati ini akan semakin tenang dan nyaman. Semakin banyak perbuatan dosa, pasti hati ini akan gelisah. Kalau tidak percaya silahkan rasakan. Semakin numpuk kita perbuatan dosa yang kita lakukan, pasti semakin gelisah. Makanya kalau sampai hari ini kita hati masih gelisah, makin sadar dan takut, kita belum mendapat kebahagiaan dan kenyamanan dalam hidup ini, tinggal tanyakan kepada diri kita berapa jumlah dosa yang telah kita perbuat. Saya sering memberikan contoh. Seseorang dengan yang tidak sekarang bapak saja, ketika ditanya sama istri, Pak, formulanya habis Pak, tolong ditambah lagi. Kata bapak, mah paling supaya dari kuliah rumah mereka semua mah tuh tinggal di dompet bapak. Hanya untuk beli rokok, ngomong lebih. Padahal aja dompet kosong yang tidak dilihat di istri di jaluran ya. Begitu datang ke kantor, celana diganti, berangkat di kantor. Di kantor mau beli rokok, pas buka dompet yang kosong yang terbawa, dompet yang hitam, tidak celana kan tuh. Apa dia tenang di kantor? Saya jamin tidak akan tenang, pasti akan gelisah. Astagfirullahaladzim, saya dompet itu ketinggalan. Aduh, gimana kalau celana dicuci, isi kurang deh. Walah, dipakai foto si Eda, ini kan dompet. Gelisah, apa yang bikin gelisah? Itu karena dia tidak jujur. Istrinya, Pak, tuh yakin dompet kamu udah habis semua, Pak. Padahal ya 200.000 disimpan dalam kasur. Begitu bapak libur, kata istrinya, Pak, mama mau ke pasar dulu sebentar, Pak ya. Tapi nanti tolong Pak, kalau mama terlalu siang pulang, itu kasur tolong dijemur Pak. Udah lama tidak dijemur, sudah bau Pak. Tidak sadar dia ada uang di bawah kasur. Begitu datang ke pasar, dia ingat, astagfirullahaladzim, kenapa saya nyuruh jemur kasur ke suami? Aduh, begitu kasur diangkat, nolong oleh dompet yang celaka. Apa yang bikin dia gelisah? Itu perbuatan bohong, tidak jujur. Sekarang ada orang yang maling duit, tolong banting Pak. Ada orang yang ngambil uang misalkannya di kantor atau di perusahaan 30 miliar misalkan. Jangan banyak-banyak lah 30 miliar ya. Sebab masih ada kan sekarang orang yang ngambil uang 100 miliar cungan cengir curah seri lucu sih ya. Ya dalam isu di pohon begitu, diponis sudah tersangka. Seharusnya kan dia ngomong astagfirullahaladzim. Saudaraku sebangsa dan setanah air, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Tolong maafkan aku, tolong maafkan keluarga aku juga. Saya mohon maaf, saya menjadi orang yang durjana, saya salah. Kalian sudah repot-repot milih-milih saya. Saya angkat oleh kalian untuk menjadi seorang pemimpin dan wakil kalian.
Tapi sekarang malah telah menggarong hak-hak kalian. Tolong maafkan saya. Kalau saya mati nanti di penjara, tolong maafkan. Harusnya dia menangis. Dia cengeng, mungkin ada kasih ke penjara. Kayak di rumah ya. Ini itu masa salah. Makanya kan banyak orang yang ambil uang 40 miliar, 100 miliar. Masih dia juga bisa main ke luar negeri. Dia juga masih bisa umroh, ada orang di mulut tajam, disangkanya malaikat tidak tahu. Tapi nggak ada orang di mulut tajam, malaikat kayak bangsa. Mereka Mekah balik ke negara, mereka Mekah main kayak duit korupsi. Mereka Mekah kembalikan dulu itu uang negara, jual tanah yang dari rumah, baru berangkat ke Mekah. Itu namanya tobat. Dia Mekah mau kayak korupsi dari rumah benar. Nah, Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimahullah. Andai ada orang yang ambil uang 30 miliar, dia bikin rumah di atas gunung, bikin villa, tenang? Tidak. Dia bikin rumah di tengah lautan, tenang? Tidak. Dia akan terus dikejar-kejar oleh perasaan dosa. Itu yang bikin gelisah. Kadang ada orang yang datang ke rumahnya, dia rumahnya gebek kaget. Ada tamu, tok, assalamualaikum, gebek kaget. Jadi kalau ada yang bapak bilang tidak ada. Ketika dia main ke kota di jalan ada yang nyerempet mobilnya, gebek kaget. Turun di dalam mobil melihat polisi, jangan polisi beneran, baru lihat patung polisi, gebek. Maka antar untuk itu mah. Jadi jangan ke kalau baik buku bagus itu. Makanya saya sering kali itu kenapa dulu waktu ramai-ramainya itu ada pemburu hantu. Nah kenapa pemburu hantu itu tidak menanggapan koruptor-koruptor yang hilang, yang kabur? Seharusnya kan gabung untuk pemburu hantu itu dengan pola cok cari. Kemarin kan ada hantu-hantu itu waktu pemburu hantu ramai di TV, banyak hantu-hantu yang datang ke saya. Ustaz, kenapa saya dikejar-kejar? Katanya. Padahal saya tidak pernah mengganggu manusia, saya tidak pernah menampakkan diri ke manusia. Tapi kenawan saya digusur, disuruh ini, Ustaz. Padahal saya tidak pernah merusak. Sementara koruptor-koruptor tuh ya, yang merusak uang negara, menyengsarakan rakyat, rumahnya sudah jelas. Kenapa dia tidak ditangkap? Saya bilang tuh, bukan tidak mau ditangkap, cuma mereka bersembunyi, nggak tahu di mana, nggak ketahuan, belum ketemu. Nanti juga ketemu mau ditangkap, dengan via hantu. Kira-kira saya itu kan dulu ditewakkan. Saya mampu alamatnya juga semua nggak kelihatan, kenapa mereka tangkap? Sementara orang-orang yang korupsi kan jelas, orangnya ada kelihatan, rumahnya jelas, kantornya jelas, kenapa mereka tangkap? Dipikir-pikir macam itu. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimahullah, jadi kejujuran itu akan membawa ketenangan. Dampak psikologisnya, kalau orang tidak jujur, itu pasti dia akan gelisah. Ketika dia berbuat curang di kantor atau di perusahaan atau di mana saja, pasti dia akan gelisah. Melihat orangnya juga akan gelisah. Kenapa? Berusaha. Yang namanya dosa itu kalau kita lakukan sampai kapanpun tidak akan pernah hilang dalam hati kita. Hati yang paling dalam. Makanya orang yang berbohong, orang yang tidak jujur itu sama saja dengan merusak dirinya sendiri. Toh sekarang kita Jumatan, di depan ada sandal orang, bagus, kita tahu sandal itu milik si A, dia ambil, jual buaya, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun tidak ketemu dengan pemilik sandal. Udah 10 tahun ketemu di Jakarta. Begitu kita sampai bandara, misalkan kita melihat ada orang, apa yang ada di dalam hati kita pada saat kita melihat orang itu? Pasti senang. Anjir, dia mau bau senang orang lain. Mulai dia kan, wah, yang dia ingat itu dosa maling senal dulu. 10 tahun padahal tidak akan pernah hilang. Makanya orang yang tidak jujur itu akan merusak dirinya sendiri, akan merusak hatinya. Sementara kebahagiaan itu dari hati, dia rusak perasaan hatinya karena ketidakjujuran. Kemarin ada pembantu dia berangkat umroh dengan saya. Itu dia berangkat umroh oleh majikannya, itu kan kejujuran. Ustaz, ini membantu saya sudah 15 tahun dengan saya. Dari mulai anak saya masih kecil, sekarang anak saya sudah kuliah, Ustaz, alhamdulillah.
Dia baik, jangankan uang yang gede, jangankan barang-barang saya, itu uang hanya berapa ribu pun yang ada di celana saya, tuh dia kembalikan. Saya naruh cincin, naruh emas kadang-kadang di lemari, dia yang masuk kamar, saya tidak pernah kehilangan. Dia sangat jujur. Makanya kemarin dia berangkatkan karena kebahagiaannya memiliki pembantu rumah tangga yang begitu jujur, dia diberangkatkan. Itu anugerah Allah, dia bisa berangkat ke Mekah itu karena kejujuran. Kemarin saya juga memberangkatkan satpam yang di daerah atas itu Setiabudi. Ada satu yang diberangkatkan itu juga karena nilai kejujuran. Ada seorang yang diberangkatkan oleh instansinya sendiri. Ini kalau perlu nanti bukti, ya silakan. Nanti saya tunjukkan alamatnya ya. Nah, tapi memang kita harus pakai ongkos ya. Udah mengorbankan waktu, daripada aku mengorbankan waktu juga mengorbankan ongkos, ini percaya kan? Itu diberangkatkan oleh pimpinannya, itu karena kejujurannya. Padahal dari sekian banyak karyawan, mungkin itu yang paling hebat, agamanya bagus, kejujurannya juga muncul. Dia diberangkatkan haji, bukan umroh, itu haji. Subhanallah, itu pahala dan kebaikan dari kejujuran. Bukan cuma hatinya yang tenang, tapi juga dia diberikan kebaikan oleh Allah yang begitu luar biasa. Tegakkah kita kalau kita mengambil hak orang? Kita punya kesempatan nih, ada barang dan tidak ada kesempatan, kita memandang barang itu. Kalau saya jual ini barang, atau saya ambil barang itu, besok lusa saya akan memperoleh harta yang melimpah. Saya bisa buka tabungan yang begitu besar, saya bisa punya sawah yang luas, saya punya emas yang besar, saya punya mobil mewah, rumah mewah. Tapi berapa jumlah rakyat yang akan sengsara gara-gara perbuatan saya ini, ya Allah? Tidak, aku tidak akan melakukan. Aku tidak akan mau memberikan makanan yang haram terhadap anak dan istri saya. Bayangkan ketika kita pulang, kita bawa hak orang di rumah, anak-anak kita sedang menunggu, istrinya sedang menunggu, padahal mereka tidak tahu apa-apa. Mereka harus memakan barang yang haram. Sementara satu suap dari barang yang haram 40 hari 40 malam sholat tidak akan diterima oleh Allah. Tegak ayam namun sudah kita diberi dengan asalmu anak 7 saurana di bagar mul budak. Saat ini ayahmu makannya ke budak hampir 100 suap misalkan. Sehari semalam itu berapa puluh tahun ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah. Namun tidak kembali. Tegakkah kita memberikan makanan kepada mereka? Dan ingat, wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Kita akan bersembunyi di mana saja, kita akan merahasiakan apa saja. Kita tidak berbuat jujur, kita pernah berbuat dosa dan orang lain tidak tahu. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Satu saat akan Allah bongkar, dan itu janji Allah. Sebelum meninggal dunia pasti Allah akan membongkarnya. Alhamdulillah. Tidak terbayang Pak, kalau kita di akhir kehidupan harta dapat ngagarong, dapat korupsi masih ada di rumah kita. Kan jarang orang yang jujur langsung sebelum meninggal dunia itu koruptor. Ketika dia mau meninggal, dia kumpulkan anak istrinya, mama, dedek, adek, bapak Gus tebu rasa enggak sih? Kayaknya bapak besok juga akan pulang. Nah, Pak, andai bapak besok mati, tolong Pak, harta bapak jangan dibagikan semua Pak. Ada harta yang milik orang lain. Itu tanah kita itu yang di Soreang itu 12 hektar. Sok sama bagi tadi surat tadi malam. Itu deposito yang 170 juta yang di BNI, silahkan bagikan. Tapi rumah yang di Dago itu jangan. Kata mobil Fortuner mereka pulang bagi punya kamu menang mau. Apa ada orang sendiri itu sebelum meninggal dunia? Alhamdulillah ini dari andai dia mati hartanya masih di rumah kita, sepanjang harta masih ada di rumah kita, dosa itu akan terus mengalir. Alhamdulillah ini dari Allah. Itulah kerugian orang-orang yang bersikap tidak jujur, orang-orang yang bersikap rakus sehingga dia mau mengambil harta orang lain, hak orang lain. Alhamdulillah ini. Sekali lagi, wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Allah pasti akan membongkar seluruh kebohongan ketidakjujuran. Coba tinggal memakai kaidah bapak hitung dia coba. Misalkan kita punya pacar, punya simpenan, ya Mbak Wewe lah. Terus saya bisa
Sebelum pulang juga kan itu SMS pasti yang dibersihkan. Wah, dibersihkan dideret semua. Begitu datang ke rumah, oh langsung biasa utara, langsung baca jalan cilu. Kata HP dibawa ke WC, kata mau HP biasa lagi. Oh istilah kata saya jalan cilu ini, apa suami saya sekarang ke WC aja bawa HP. Oh di HP di WC kata HP dibawa, lu paling lucu deh, tapi di WC lagi PAW. Pohon HP itu ke bawah dengan meja, ditidurkan di sana. Nah, mulai itu pengalaman ya. Karasa astagfirullahaladzim, malah saya manusia dan berubah gelisah. Begitu datang ke rumah melihat isi monyet-monyet, aduh, bangsa apa ini? Dia akan disiksa terus. Dia tidak akan bahagia sampai kapanpun. Awas hati-hati. Itu dampak dari psikologis. Dampak sosialnya, orang yang tidak jujur itu akan hilang kepercayaan. Dulu pernah ada orang pengembala yang iseng, dia lagi di bawah pohon, lagi gembala kambing. Wah, dia tiba-tiba berteriak, tolong, tolong, ada macan, tolong. Itu orang kampung semua, ada yang bawa kayu, ada yang bawa batu, ada yang bawa golok, semua di sana. Ngabring dong, nolongan ada budak. Datang ke jadinya, si anak lagi nyulingi, gimana? Nggak bohong. Esok harinya itu benar ada macan. Begitu dia tolong-tolongan, nah ada orang kampung yang datang seorang tuh, nggak tahu mereka bohong sudah. Akhirnya tidak ada yang nolong. Itu hilang kepercayaan. Dan paling hebat lagi, satu saat Sayyidina Umar turun ke bawah. Dia sebagai seorang pimpinan, seorang kepala negara, dia begitu masuk ke lapangan purba satu pegunungan, ada seorang pengembala kambing lagi gembala. Sayyidina Umar menghampiri dia. Dia tidak tahu bahwa itu adalah Sayyidina Umar, khalifah. Nah, ini berapa jumlah kambing kamu? Dia jawab sekian ribu kambing. Saya perlu dengan kambing ini. Bagaimana kalau saya beli satu saja? Nggak bisa, ini bukan milik saya. Ini milik majikan saya. Nah, ini kalau kambing ini dijual dengan yang 10 saja kamu jual, ini kambing tidak akan ketahuan jumlahnya. Majikanmu tidak tahu. Ya, saya beli. Biasanya kambing berapa harganya? Saya beli 3 kali lipat. Apa kata ini? Tidak. Saya tidak berani. Sekalipun majikan saya juga tahu. Saya tidak mau makan harta yang haram. Udahlah, kamu majikan kamu tidak akan tahu. Jangan bilang 110 aja nggak tahu. Nih saya bayar. Akhirnya anak itu sering kursi, dia jawab, Fa'aina Allah. Kalau begitu Allah kemana? Itu sambil pokoromos, Pak. Dia suka bayangin pokoromos orang Arab. Allah kemana? Memang betul. Kalau kami ini saya jual, jangankan 100 saya jual, tidak akan nanyain ke majikan saya. Kalau saya jual sekarang saya punya uang, Pak. Majikan saya pun tidak akan tahu bahwa kambing saya jual. Fa'aina Allah, kata itu. Allah kemana? Sayyidina Umar sampai meneteskan air mata. Ya ampun, nah, aku bangga dengan kamu. Kamu tahu siapa yang ada di hadapanmu? Inilah Umar, anakku menangis. Seorang pembala, tukang angon di Leuweung, ternyata tolak, Pak. Masih saja dia punya perasaan merasa dihadiri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa sekarang yang gelarnya sudah profesor, doktor, Allahu Akbar, jabatannya sudah tinggi, berdasi lagi. Pada saat dia ada di kantor, kemana Allah itu? Allah itu manakah? Kejujuran akan muncul andai kita merasa diri kita dihadiri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sekalipun orang lain tidak tahu, Allah lah yang tahu akan kita. Oleh karena itu saya mengajak kepada kita semua, begitu berangkat kita dari rumah nanti, ucapkan assalamualaikum kepada seluruh keluarga yang kita tinggalkan. Mintalah doa restu kepada mereka. Fa inna du'a'ahum barakah. Doa anak kita, doa pembantu kita, doa istri kita, itu adalah keberkahan Allah yang akan mengikuti perjalanan. Ketika sahabat berangkat, Ma, Bapak mau berangkat dulu, Ma. Apa kata istrinya? Iya, Pak, selamat jalan. Mama, doakan Bapak ya, Ma. Pak, angkat tangan Bapak, Mama akan berdoa.
Itu aslinya obrolan ini dengan bahasa Arab. Sengaja saya terjemahkan supaya paham. Karena kalau saya ngomong itu bahasa Arabnya tetap perlu terjemahkan, jadi capek 2 kali. Apa kata istrinya? Sahabat kalau berangkat suami, ya Allah, selamatkan suami. Sebentar lagi dia akan berangkat kerja dan cari nafkah untuk kamu. Kembalikan suamiku dalam keadaan selamat. Mudahkan urusannya, ya Allah. Andai engkau mau menitipkan rezeki untuk kami, aku mohon. Dan aku ingin suamiku pulang bawa rezeki yang halal, ya Allah. Aku siap sabar menahan lapar, ya Allah. Tapi tidak akan mampu menahan azabmu. Andai kaki kami ada yang jadi dari barang haram, ya Allah. Barulah dia cium tangan kepada suaminya. Dia pegang pundaknya, si istrinya sama suaminya, kemudian cium benihnya. Baru dia berangkat. Allahu Akbar. Kadang-kadang kita mau berangkat sembrowo, suaminya di depan, istrinya di belakang. Mah, yuk, bapak berangkat dulu, mah. Ya, cuma tuh. Doakan bapak, mah. Ya, juga aku jadi doakan. Saat itu ngomongin, tidak tahu kapan berdoa dia. Tapi bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak biasa cium tangan, cium bening, kalau mau mencoba, jangan langsung. Nanti pulang harus musyawarah dulu. Diomongin. Tetangga saya yang tidak pernah biasa cium tangan di suaminya, kemarin dia kaji hasil lagi dia mau amalkan. Itu yang namanya dia pulang ke rumah sepedek, suaminya lagi nonton TV, ambil di tangannya suami, Bapak maafin, maaf, sambil menangis dia cium tangan suaminya. Suaminya dicium tangan dari bunga, bukan bahagia malah bengong. Anjir, rumah juga kayak gini, mau ambil kerepahe. Istri mau soleh, anak mau mati. Itulah istri-istri sahabat. Jadi Pak, saudaraku, begitu dia datang di kantor, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, kita membalas dulu, kita cinta pas salaman, kita bekerja sesuai dengan waktu yang Allah berikan kepada kita, atau yang waktu aturan main yang ada di kantor kita. Setelah itu silakan hadapi seluruh orang yang perlu dengan kita, anggap itu adalah tamu kita, hargai, hormati. Andai ada orang muda, anggap keluarga kita. Andai ada orang tua, anggaplah itu orang tua kita. Kalau ada orang yang sebaya, anggaplah itu teman kita. Itu begitu kamu datang akan membawa kita keuntungan, rahmat Allah, pengampunan Allah, rezeki dari Allah. Beres, selesai kita saling memaafkan, kembali ke rumah dengan penuh keberkahan. Istri kita menyambut, anak kita menyambut. Andai kita bawa uang yang berkah, dimanfaatkan oleh keluarga dengan penuh keberkahan, tenang, nikmat, hati akan tenang, anak pun akan pintar, anak akan soleh. Andai daging mereka tumpuk daripada haram, lahmun nabata minal haram awla finnar, kata Rasulullah. Daging yang tumbuh dari barang haram itu akan makan oleh neraka. Nerakalah yang berhak untuk memakannya. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari semua itu dan kita menjadi orang-orang yang sejahtera. Orang itu insya Allah secara psikologi kita akan memperoleh ketenangan batin, kebahagiaan. Secara sosial juga kita akan dipercaya orang, dibanggakan orang, dimuliakan orang. Jangan ada kata-kata, ayo teman-teman tidur mau angkat pakaian. Kadang orang tidur di kantor akan disisihkan. Jangan katakan itu. Biarlah orang membisikkan kita, biar orang membenci kita, biar orang menjauh kita. Yang penting Allah dekat dengan kita. Idza za'al haqq wa zahaqal batil, kebatilan nanti suatu saat akan hancur. Yang penting kita berkah. Jangan mencari jumlah sekali lagi, carilah keberkahan. Oke, kita harta tidak banyak seperti orang lain, tapi keberkahan, kebahagiaan muncul dalam hati kita. Sekalipun ujian dan cobaan berada di hadapan kita. Mudah-mudahan di kantor kita, tempat bekerja, semua kita punya niat untuk melakukan pengabdian ibadah kepada Allah. Apa yang kita korbankan, waktu yang kita korbankan, tenaga yang kita korbankan, mudah-mudahan bisa mengundang keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan kantor kita, perusahaan kita diselamatkan Allah dari tindakan hal-hal yang tidak akan menguntungkan atau merugikan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membimbing kita dengan hidayah, menerangi langkah kita, bersinar ilmunya. Hadirkan hati kita sama-sama berdoa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa
وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وكريمات سلطانك. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, ampuni kami, anda selama ini kami telah bersyukur kepada. Ampuni kami, Ya Allah, anda selama ini kami terlalu banyak lupa kepada, terlalu banyak kufur atas nikmat-Mu, Ya Allah. Betapa banyak iman yang Kau anugerahkan kepada kami. Bahkan setiap saat Kau beri kami kenikmatan dan kebaikan kepada kami. Kadang kami banyak melakukan maksiat di hadapan-Mu. Ampuni kami, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rabbana, bimbing hati kami dengan hidayah-Mu. Sinari langkah kami dengan sinar ilmu-Mu, agar apapun yang kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu dan aturan-Mu, Ya Allah. Agar kami jelas dalam hidup ini mana yang harus kami lakukan, mana yang harus kami tinggalkan, mana hak kami, mana hak orang lain. Jaga keimanan kami, jaga Islam kami, jaga keyakinan kami. Pelihara harta kami, Ya Allah, jaga anak-anak kami. Jangan sampai ada harta haram yang menyentuh diri kami, Ya Allah. Selamatkan keluarga kami, selamatkan, Ya Allah, perusahaan kami. Jauhkan kami dari tindakan orang-orang yang rakus dan tamak. Ya Allah, berkahi kami, luaskan rezeki kami, tapi disertai dengan keberkahan-Mu, Ya Allah. Panjangkan usia kami, sertakan kesehatannya, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rabbana, tempat ini adalah tempat di mana kami bekerja. Di tempat ini kami mencari nafkah. Di tempat ini kami lakukan rukuk dan sujud setiap saat. Setiap kali Kau memanggil kami, Ya Allah, hadir di tempat ini. Kami lakukan juga hubungan baik dengan teman-teman kami, dengan karyawan kami, dengan pimpinan kami. Di tempat ini kami menimba ilmu-Mu, Ya Allah. Dari tempat ini juga kami peroleh rezeki-Mu, Ya Allah. Dengan rezeki yang Kau berikan kepada kami, kami bisa mensejahterakan keluarga kami, kami bisa bernaung di bawah atap rumah kami. Anak-anak kami bisa bersekolah, anak-anak kami bisa memakai baju, istri kami juga bisa melakukan ibadah dengan sempurna, Ya Allah. Anak-anak yatim yang ada sekitar kami juga kami santuni, Ya Allah. Tolong, Ya Allah, berkahi harta dan rezeki yang Kami peroleh dari tempat ini. Jauhkan kami dari kerakusan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Selamat bekerja kembali, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.